Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, alhamdulillah sekarang saya masih dalam posisi di lahan milik saya sendiri ini, kawan-kawan. Masih dalam tahap pengolahan lahan, kawan-kawan ya. Seperti ini. Inilah lahan calon lahan saya yang akan saya tanami dengan porang nanti, kawan ya. Seperti ini. Saya menggunakan garpu ini, kawan-kawan ya. Saya menggunakan garpu ini. Teman saya ini, kawan-kawan ya, teman setia saya. Seperti ini, kawan-kawan ya. Ini semuanya nanti akan saya babat habis ini, kawan-kawan ya. Akan saya babat habis ini. Kunyit-kunyit ini saya babat habis. Namun kawan-kawan ya, di lahan yang sedang saya kerjakan ini pun sebenarnya masih ada porangnya ya, kawan ya. Masih ada tanaman porang ya. Bisa kita lihat ini, kawan. Nah ini ya, kawan. Ini, nah ini ya. Ini masih ada porang yang sekecil-kecil ini ya, kawan. Padahal ini nantinya akan saya olah ini, kawan ya. Akan saya olah seperti yang itu tuh, kawan ya. Nah ya, ini yang sudah saya olah ya, kawan, seperti ini ya. Nah, dan ini yang akan saya olah berikutnya ya. Masih ada tanaman porangnya yang seperti ini, kawan ya. Seperti ini. Padahal semuanya ini nanti akan saya babat habis ini, kawan ya. Semuanya akan saya bersihkan ini biar seperti yang ini. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ini yang sudah ini ya. Ini yang sudah digemburkan seperti ini. Dan ini yang belum digemburkan ya. Posisinya seperti ini. Namun di balik rimbunnya tanaman kunyit ini sebenarnya masih banyak tanaman porangnya ini, kawan-kawan ya. Ya, apa boleh buat, nanti saya lihat kondisinya lah ya. Apabila perlu dibongkar ya dibongkar, apabila nggak perlu dibongkar ya nggak akan saya bongkar lah porangnya ya, kawan-kawan. Kawan-kawanku, beberapa hari yang lalu ya, kawan-kawan ya, ketika saya sedang mengolah lahan ini, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat saya ya, ke lahan saya ini, kawan-kawan ya. Ya, orang itu masih sekampung lah dengan saya. Masih sekampung dengan saya. Dia datang ke sini entah sengaja atau entah kebetulan lewat saja gitu ya. Namun dia datang ke sini. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba peletuk orang ini berkata seperti ini. Mas, udahlah jangan tanam porang lagi. Kemarin ya saya baca di YouTube bahwa pabrik porang di Madiun sudah nggak mau nerima umbi porang lagi. Dia berkata seperti itu, kawan-kawan ya. Saya sedikit kaget alias terkejut ini, kawan-kawan. Loh, kok orang ini kok tiba-tiba berkata seperti itu? Seolah-olah orang ini hendak mengecilkan hati saya atau hendak meruntuhkan semangat saya, kawan-kawan ya. Saya gimana ya, agak sedikit gimana lah, nggak nyangka begitu kan, kawan-kawan. Orang ini kok tiba-tiba berkata seperti itu. Udahlah mas, jangan nanam umbi porang lagi, mending mas nanam cabai seperti yang tahun-tahun yang kemarin itu kan. Mas tanam cabai kan kelihatannya bagus, berhasil. Dia bilang seperti itu, kawan-kawan ya. Sudahlah jangan nanam umbi porang, wong pabriknya aja di Madiun sudah nggak mau nerima lagi kok, kata dia begitu, kawan-kawan. Saya kagetnya kenapa? Loh, orang ini sebenarnya orang yang berpendidikan loh, kawan, yang bilang seperti itu. Orang ini bisa dikatakan jujur, saya tidak berbohong. Orang ini sebenarnya ya apa ya, PNS lah begitu, kawan ya.
saya agak sedikit kaget dan terkejut loh, orang ini kok mendadak berkata seperti itu. Tapi menurut saya orang ini mungkin ya kawan-kawan ya, menonton videonya ya, menonton YouTube-nya ini nggak selesai ya, sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Pada dasarnya ya kawan-kawan, kenapa jauh-jauh ke Madiun hendak menjual umbi porang ya kawan-kawan? Emangnya punya berapa ton sih kok mau dijual ke Madiun ya kawan-kawan? Wong di kampung saja kawan-kawan ya masih banyak yang membutuhkan yang namanya umbi porang kawan-kawan ya. Jangankan umbinya kawan-kawan ya, kataknya pun masih banyak yang mau membeli kawan-kawan. Tapi orang ini kok jauh-jauh berpikiran ke Madiun, ke pabriknya lagi. Aneh ya kawan. Ya, namun saya tidak mau berdebat dengan orang ini kan ya. Betapapun dia berkata seperti itu, saya tetap berusaha untuk menghormatinya ya kawan ya, karena beliau ini orang yang berpendidikan, bahkan bisa dikatakan PNS ya kawan ya. Jadi ya orang yang dihormatilah kalau di kampung saya kawan-kawan ya. Jadi saya pun tetap berusaha untuk menghargai dan menghormatinya kawan-kawan ya, walaupun saya sebenarnya ya tidak sependapat ya dengan apa yang beliau katakan ini. Namun sebagai warga yang baik, sebagai masyarakat yang baik, saya berusaha untuk tetap meredam dan menghormatinya lah ya kawan-kawan. Kawan-kawan, seperti ini ya kondisinya ya, kondisi lahan yang akan saya tanami nanti. Ini ya, semuanya ini nanti tanaman kunyit ini ya kawan-kawan, ini akan saya babat habis, akan saya bongkar habis, akan saya ganti semuanya dengan umbi porang kawan-kawan, karena semangat saya masih menggebu-gebu ya kawan. Terus terang kawan-kawanku, cita-cita saya ini masih tinggi ya kawan-kawan ya, cita-cita saya masih menggebu-gebu. Saya ingin bisa membeli sesuatu lah ya dari hasil tanaman porang saya ini nanti. Saya bercita-cita ini kawan-kawan ya, tapi cita-cita saya masih saya rahasiakan ya kawan. Nanti kalau cita-cita saya sudah berhasil, akan saya buatkan videonya untuk kawan-kawanku. Ada sesuatu yang hendak saya beli dari hasil umbi porang ini teman-teman ya. Jadi bertani itu harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai tujuan. Agar apa? Agar semangat kita menggebu-gebu, menggelora ya teman-teman. Jangan kita hanya sekedar menanam saja, harus ada sesuatu yang hendak dicapai kawan-kawan, sehingga semangat kita menggelora ya teman-teman. Saya terus terang ini saya sampaikan kepada kawan-kawanku bahwa saya ini punya cita-cita ini ya, atau punya keinginan dari hasil tanaman umbi porang saya ini nanti saya ingin ada sesuatu yang hendak saya beli ya nanti apabila panen nanti ya kawan-kawan ya. Nah, di mana nanti apa yang saya cita-citakan itu berhasil dan sudah saya beli ya, sudah terbeli dengan hasil daripada bertani tanaman porang ini, akan saya buatkan videonya nanti untuk teman-temanku, biar teman-temanku juga semangat lah ya. Ini makanya kawan-kawanku ikuti terus perjalanan saya ya, ikuti terus perjalanan tani saya dalam rangka membudidayakan tanaman porang ya sampai berhasil. Sebagai petani harus mempunyai rencana yang matang ya, harus mempunyai cita-cita atau keinginan ya, agar semangat terus, semangatnya tetap menggebu-gebu ya. Jangan sampai kedor, jangan sampai kita termakan hoak, isu-isu yang membingungkan seperti yang kemarin datang ke tempat saya ya. Tiba-tiba beliau ini kok berkata bahwa sudahlah mas, jangan nanam porang, lebih baik tanam anu yang sudah pasti. Wong di Madiun kok pabriknya aja udah nggak mau nerima umbi porang, kok kenapa nanam porang lagi, seperti itu. Saya sih ya memang agak sedikit terkejut ya kawan-kawan ya, namun ya sebagai orang yang baik ya, berusaha tetap baik lah ya, saya tetap menghargai dan menghormati beliau inilah. Saya nggak mau istilahnya berdebat dengan orang yang nggak
nggak tahu tentang umbi porang, nggak tahu tentang masalah porang, ya lebih baik saya meredam sajalah seperti itu. Nah kawan-kawanku, semoga kabar dari saya ini bisa membuka mata hati kita, bisa membuka pikiran kita, ya, bisa menambah semangat kita, ya kawan-kawan, agar tetap berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk membudidayakan tanaman porang, ya kawan-kawan. Dan saya ingatkan kepada para petani porang, khususnya calon-calon petani, ya, tanamlah atau budidayakanlah porang, ya. Namun di pikiran kita, di hati kita harus mempunyai rencana, ya. Saya kalau sudah berhasil nanti harus bisa membeli apa, seperti itu, ya. Cita-citakan mau beli mobil kayak, beli motor kayak, beli tanah kayak, beli rumah kayak, seperti itu dari hasil menanam umbi porang, ya. Biar semangat, jangan cuman sekedar tanam aja. Kalau cuman sekedar tanam, nanti udah ditanam nggak diurusin, percuma, capek-capek, ya. Harus punya cita-cita, harus punya planning, ya, keinginan yang tinggi. Kalau berhasil nanti harus bisa membeli apa, seperti itu kawan-kawan, ya. Maaf saya berkata seperti ini, biar apa? Biar para calon petani ini menggelora, ya, menggelora semangatnya, jangan males-males. Ada pepatah berkata, ya, seperti ini, jangan berhenti sebelum capek, seperti itu, ya. Ada pepatah yang seperti itu. Jadi petani itu jangan berhenti bekerja sebelum capek. Artinya apa? Jangan malas-malas, jangan jadi orang yang malas. Bekerjalah penuh dengan semangat, seperti itu teman-teman, ya. Bukan saya menggurui ini, tapi saya hanya sekedar mengajak lah, ya, mengajak agar apa? Agar tergugah rasa semangatnya, tergugah, ya, untuk terus-menerus membudidayakan tanaman porang, ya. Karena silahkanlah teman-temanku baca, ya, tentang masalah porang ini. Porang ini masih dibutuhkan, ya, masih dibutuhkan oleh banyak negara, ya. Jadi jangan takut, jangan langsung terkena hoak lah, ya. Jangan mudah terkena hoak, jangan mudah terkena isu-isu yang membingungkan, kawan-kawan. Jangan sampai kita langsung terima mentah-mentah hoak atau isu-isu yang seperti kemarin datang ke tempat saya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa, "Mas, sudah berhenti aja, jangan tanam porang. Wong umbi porangnya udah nggak laku kok, masih terus-menerus tanam porang. Mending tanam tanaman yang lain aja." Dia berkata seperti itu. Kalau saya terima itu hoak seperti itu, waduh, sudah kempes saya, ya, berhenti mungkin jadi petani porang, ya. Tapi tidak, saya punya pendirian sendiri, tanam porang lanjut terus. Saya masih banyak cita-citanya, ya. Cita-cita saya masih belum terlaksana ini. Saya masih ada sesuatu yang ingin saya beli dari hasil tanaman umbi porang ini, teman-teman, ya. Nah, cukup sekian dulu kawan-kawanku, ya. Teruslah bercocok tani, khususnya tanaman porang, kawan-kawan, ya. Ini semuanya ini kawan-kawan akan saya bongkar ini, habis akan saya ganti dengan umbi porang ini, kawan-kawan. Cukup sekian dulu kawan-kawanku, mohon maaf, ya, apabila ada kata-kata yang berlebihan, ya. Namun ini semua untuk menyemangati kita semuanya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua petani porang di seluruh Indonesia dan kepada sahabat porang semuanya. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang kedua kalinya.